Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sobat, akhwat dan ikhwan semua. Pernikahan yang berbeda agama kembali menjadi perbincangan di masyarakat. Setelah beberapa waktu yang lalu, ada seorang muslimah yang berhijab menikah dengan lelaki non-muslim di sebuah gereja. Sebenarnya, bagaimana sih hukum nikah beda agama dalam pandangan Islam? Apa benar kalau pernikahan tersebut tidak sah dan pernikahan tersebut dianggap perbuatan yang zina? Dikutip dari ceramahnya Buya Yahya di Al-Bahjah TV, Buya Yahya menjawab pertanyaan jamaah yang menanyakan bagaimanakah hukum menikah yang berbeda agama. Buya Yahya menjawab, hukum pernikahan berbeda agama. Jika pihak wanitanya muslimah, maka tidak sah. Adapun pernikahan silang berbeda agama, jika seorang wanitanya adalah muslimah, maka mutlak kesepakatan ulama ijma tidak sah. Bahkan menurutnya Buya Yahya, hukum nikahnya dikatakan tidak sah, bahkan dapat dikatakan zina jika wanitanya adalah seorang muslimah. Buya Yahya berkata, menikah dengan siapapun dengan laki-laki yang tidak beragama Islam di syariat tidak sah dan hukumnya adalah zina jika wanitanya muslimah dan laki-lakinya non-muslim. Namun ada orang yang gak tahu mengenai hal tersebut. Bahkan terdapat seorang perempuan yang mengadu pada Buya Yahya. Perempuan tersebut telah terlanjur menikah dengan seorang non-muslim. Buya Yahya mengatakan untuk tidak boleh mencaci dan menasihatinya dengan halus. Buya Yahya berkata, cuma kita harus perhatikan keadaan. Ada yang mengadu pada kami, seorang wanita muslimah, dia menikah dengan non-muslim. Dia tidak mengerti, tapi tidak boleh kita caci berzina. Kita perlu menariknya dengan cara yang halus. Sementara itu, hukum seorang lelaki muslim yang menikah dengan wanita non-muslim dikatakan sah pada mazhab Imam Maliki. Buya Yahya berkata, seorang lelaki muslim dan wanita non-muslim pernikahannya itu sah. Namun wanita yang non-muslim harus punya asal-usul agama Nasrani yang benar. Sedangkan kalau menurut mazhab Imam Syafi'i itu tidak sah. Meskipun begitu, di mazhab Imam Maliki yang mengatakan sah terdapat pula ketentuan yang harus diperhatikan. Buya Yahya berkata, namun dalam Imam Syafi'i tidak sah. Menurut mazhab Maliki, asalkan menisbatkan agamanya kepada Nasrani dan Yahudi, maka pernikahannya sah. Selain itu, Buya Yahya pun juga menegaskan kalau makna sah hanya dalam pernikahan, tapi juga perlu diingat akan pertanggungjawaban nantinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya Yahya mengatakan, makna sah ini hanya sah dalam pernikahan, namun ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi, intinya dalam pernikahan beda agama ini perlu dibedakan antara pernikahan lelaki muslim dengan wanita non-muslim dan pernikahan wanita muslimah dengan lelaki non-muslim. Poinnya ada 3. Yang pertama, wanita muslimah tidak boleh menikahi lelaki non-muslim. Seorang wanita muslimah itu nggak boleh ya nikah dengan lelaki non-muslim, baik lelaki itu beragama Yahudi, Nasrani, ataupun selain agama yang disebutkan tadi. Bahkan pernikahan tersebut dianggap tidak sah dalam pandangan syariat, dan jika melakukan hubungan intim akan dianggap sebagai zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya pada Quran surah Mumtahanah ayat 10 yang artinya,
Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang orang-orang kafir. Poin kedua, lelaki muslim itu tidak boleh menikahi wanita non-muslim selain ahlul kitab. Wanita yang non-muslim selain ahlul kitab atau yang agamanya Yahudi dan Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi, ateis, ataupun agama lain itu tidak boleh dinikahi oleh lelaki muslim. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, tidak boleh menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman, dan sungguh budak-budak wanita yang beriman lebih baik dari wanita musyrik walaupun mereka mengagumkan kalian. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini. Beliau berkata, dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengharamkan para lelaki muslim untuk menikahi wanita-wanita musyrik dari kalangan penyembah berhala. Walaupun bentuk kalimat dalam ayat ini itu umum, mencakup seluruh wanita musyrik baik ahlul kitab ataupun penyembah berhala, namun telah dikhususkan kebolehannya terhadap wanita ahlul kitab dalam ayat lain. Tafsir Ibnu Katsir 1/474. Poin ketiga, lelaki muslim itu boleh menikahi wanita ahlul kitab. Jadi, berbeda lagi dengan pernikahan lelaki muslim dengan wanita ahlul kitab, yaitu wanita yang beragama Yahudi atau Nasrani. Maka ini akan dianggap sah dan dibolehkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5 yang artinya, dan dihalalkan menikahi wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.